Oke, kita jumpa lagi dalam video pembelajaran statistik untuk psikologi. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pengantar pengujian hipotesis. Materi ini berkaitan dengan learning objektif yang keempat. Kemudian referensinya diambil dari buku Gravatar, Statistic for Behavioral Science. Pengujian hipotesis itu terdapat dalam statistik inferensial yang pada intinya adalah memperkirakan parameter populasi berdasarkan data atau statistik sampel. Nah, ada empat langkah dalam prosedur pengujian hipotesis. Yang pertama, nyatakan hipotesis. Yang kedua, susun atau atur kriteria untuk penarikan kesimpulan atau penarikan keputusan. Yang ketiga, kumpulkan data dan hitung data dari sampel statistik. Yang keempat, buat keputusan atau penarikan kesimpulan. Hipotesis itu, sebelum kita lebih jauh membahas tentang prosedur pengujian hipotesis, perlu diketahui ada dua bentuk hipotesis, yaitu two-tail dan one-tail. Kalau two-tail itu tidak ada arah, kalau one-tail ada arah. Ini salah ketik ya, one-tail. Contoh tidak ada arah, misalkan games memiliki dampak pada prestasi anak. Tidak diketahui dampaknya itu negatif atau positif. Atau dampaknya itu menurunkan prestasi atau menaikkan prestasi. Yang jelas, game itu memiliki dampak. Maka itu two-tail. Jadi tidak ada arah positif atau arah negatif. Sedangkan one-tail adalah sebaliknya, yang sudah ada arah dalam hipotesisnya. Contohnya, rokok memiliki dampak negatif terhadap kesehatan. Ini sudah ada arahnya berarti pengaruhnya atau dampaknya adalah negatif. Nah, untuk memudahkan pemahaman kita tentang pengujian hipotesis, saya akan bawakan satu contoh. Seorang psikolog yang ingin melihat efek stimulus pada bayi baru lahir terhadap perkembangan berat badan bayi tersebut. Nah, data dari Departemen Kesehatan didapat rata-rata berat badan anak usia 2 tahun adalah 26 pon. Ini adalah MIU-nya dan berdistribusi normal dengan standar deviasi 4 pon. Lalu diambil sampel sebanyak 16 bayi baru lahir dan memberikan pendidikan kepada orang tua dari bayi tersebut untuk cara memberikan stimulus terhadap anak. Nah, anak usia 2 tahun yang setelah yang ibunya diberikan pelatihan stimulus itu, kemudian ditimbang, sehingga diperoleh berat badan rata-ratanya adalah 30 pon dengan standar deviasi 4. Lalu, pertanyaan yang timbul adalah, apakah ada hubungan yang signifikan antara stimulus yang diberikan pada masa bayi terhadap berat badan bayi tersebut? Nah, dari pertanyaan ini, dapat dipastikan hipotesis yang disusun adalah two-tail, karena tidak ada arah apakah stimulus itu menaikkan atau menurunkan berat badan bayi. Nah, langkah pertama untuk pengujian hipotesis adalah kita nyatakan dulu hipotesisnya. Ada dua hipotesis 0 dan hipotesis alternatif atau H1 atau HA. Hipotesis 0 itu biasanya pernyataannya bentuknya negatif, kemudian kalau HA bentuknya positif. Sebagai contoh, dari riset kita itu, contoh riset yang kita mau analisis itu adalah contohnya tidak ada pengaruh special handling atau stimulus pada bayi yang baru lahir terhadap berat badan bayi. Di sini tidak ada pengaruh. Nah, HA sebalik ya, berarti ada pengaruh stimulus pada bayi baru lahir terhadap berat badan bayi tersebut. Nah, setelah hipotesis kita susun, kita menentukan
kriteria untuk pengambilan keputusan. Pengambilan kriterianya ini adalah penentuan alfa. Alfa itu adalah derajat error yang bisa ditolerir dalam penelitian. Misalkan ada 5%, ada 1%, ada 10%. Yang dimaksud dengan derajat yang bisa ditolerir adalah kemungkinan error yang terjadi dari penelitian tersebut. Jadi kemungkinan bisa 5%, bisa 1%, bisa 10%. Ada kebiasaan di kalangan ilmu alam itu derajat kesalahan yang bisa ditolerir adalah 1%, ilmu sosial biasanya 5%. Nah, makna dari 5% derajat yang bisa ditolerir itu berarti kemungkinan error yang terjadi dari penelitian ini adalah 5 kali jika dilakukan 100 kali pengulangan. Nah, kalau digambarkan dalam kurva berarti kalau kalau dua sisi, kalau 5% itu atau tutel itu berarti memiliki 0,25, 0,25 masing-masing sisi. Jadi 0,025 positif dan 0,025 negatif. Jadi 0,05 dibagi 2. Nah, lalu dari sini berdasarkan alpha level atau level signifikan atau toleransi error tersebut, maka kita tentukan nilai Z-nya. Kalau di sini kan sudah ada nilai Z-nya 1,96. Nah, saya akan ajarkan cara dari mana 1,96 yang diperoleh. Nah, ini kita lihat di tabel. Dalam buku Grapheter ada tabel unit normal tabel. Nah, di sini kita lihat proportion intel. Proportion intel tadi kan 5% atau 0,05 dibagi 2 berarti 0,025 atau 0,025. Kita cari di proportion intel 0,025. Nah, sini sudah temu ini 0,025, 0,025. Kemudian nilai Z-nya adalah 1,96. Nah, inilah nilai tadi. Ini nilai tadi itu diperoleh dari tabel tadi. Selanjutnya, setelah itu kita kumpulkan data dan hitung sampel statistik. Z itu, Z test, formulanya adalah Z sama dengan M dikurangi mu dikurangi dibagi dengan standar error. M-nya sudah diketahui 30 tadi dari 16 bayi itu, kemudian mu-nya adalah 26. Nah, yang belum diketahui adalah standar errornya. Standar error diperoleh dengan formula standar deviasi dibagi akar dari N, berarti standar deviasinya adalah 4, kemudian N-nya adalah 16, maka hasilnya adalah 1. Jadi standar errornya 1. Kalau sudah ditemukan standar errornya, maka tinggal kita hitung. Berarti M-nya 30, mu-nya 26, ininya standar errornya adalah 1. Maka diperoleh nilai Z-nya adalah 4,00. Nah, kalau sudah diperoleh Z hitungnya dan Z dari tabel sudah kita ketahui, tinggal kita bandingkan. Di sini adalah titik batas ini 1,96, 1,96 min dan plus. Nah, ini adalah area penolakan H0. Jika nilai hitung jatuh di area penolakan H0, maka H0-nya ditolak. Kita lihat bahwa Z4 itu tadi, yang hasil hitungan itu, jatuh di area biru ini. Ini kan 0, kemudian 1, 1,96, 2, 4, dan seterusnya. Maka jatuhnya di area biru ini. Nah, karena dia jatuhnya di area penolakan H0, maka H0 itu ditolak. Sehingga
HA-nya berarti diterima. Sehingga disimpulkan dapat diketahui bahwa stimulus memiliki efek terhadap berat badan bayi. Nah, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat dimengerti untuk menambah pengetahuan Anda tentang pengujian hipotesis berikut prosedur-prosedur ya. Maka silakan Anda kerjakan assignment berikut ini untuk mengecek pemahaman Anda terhadap materi yang disampaikan. Caranya adalah lakukan penarikan terhadap 30 dari program Excel, 30 data dengan cara di random. Kemudian rentangannya adalah 20 sampai 40. Lalu pilih dari 30 data itu, pilih 20. Kemudian lakukan perhitungan t-test untuk 20 data. Jadi 20 ini adalah sampelnya. Dan min populasinya itu diambil dari data yang 30 ini. Min ini dan standar deviasi dari yang 30. Jadi 30 adalah populasi, 20 adalah sampel. Selamat mengerjakan, semoga sukses. Sampai bertemu kembali di video-video statistik untuk psikologi berikutnya.